Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anwar, perwakilan dari kelompok 4, Angkatan 9, gelombang ketiga Latsar CPNS 2026, bersama dengan anggota kelompok yang lain akan menguraikan strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara di lingkup perguruan tinggi atau kampus. Kami telah melakukan telaah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bela negara. Bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, bela negara adalah kesadaran, sikap, dan tindakan yang nyata untuk menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah, termasuk menjaga keselamatan generasi masa depan. Sebagai calon aparatur sipil negara dan sebagai bagian daripada sivitas akademika, kami memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan kesiapsiagaan bela negara di lingkungan kampus. Kampus bukan hanya ruang akademik, tetapi juga ruang pembentukan karakter, nasionalisme, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Melalui ta'alaah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan ini, kita dapat merumuskan strategi konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan bela negara, khususnya dalam konteks pembangunan dan dinamika di daerah penyangga ibu kota Nusantara. Berikut uraian dari kami. Selamat menyaksikan. Kesiapsiagaan bela negara tidak hanya diwujudkan melalui baris berbaris atau simbol semata, tetapi dengan menyiapkan generasi yang unggul dan juga berkarakter. Disinilah peran kekuatan Universitas Lambung Mangkurat dan juga Universitas Tadulako yang sangat strategis. Keduanya adalah perguruan tinggi negeri yang menjadi pusat pendidikan dan pengetahuan di daerahnya masing-masing. Mereka tumbuh di daerah yang kaya akan sumber daya alam, sehingga sangat kuat dalam riset lingkungan, pertanian, kelautan, perikanan, dan juga pembangunan daerah. Di kedua universitas ini mahasiswanya sangat beragam, dan ini akan menjadi miniatur Indonesia. Disitulah nilai persatuan, kepemimpinan, dan karakter bangsa dibentuk. Artinya, kekuatan Universitas Lambung Mangkurat dan juga Universitas Tadulako tidak hanya pada fasilitas dan gedung-gedungnya, tetapi pada perannya membangun sumber daya manusia yang siap menjaga dan memajukan daerahnya. Kalimantan Selatan, bumi lambung Mangkurat yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Namun, di balik kemegahannya, hamparan lahan basah dan keanekaragaman hayati kita perlahan terdesak oleh laju eksploitasi. Ratusan lubang tambang menganga, menyisakan degradasi lingkungan, perubahan morfologi tanah yang masif, dan hilangnya keseimbangan ekosistem. Di tengah realita ini, Universitas Lambung Mangkurat berdiri dengan visi besar, menjadi universitas terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah. Sebagai jantung akademis Banua, Universitas Lambung Mangkurat memikul tanggung jawab moral yang berat. Kelestarian rawa, gambut, dan sistem agrogeologi lokal seharusnya menjadi benteng yang kita pertahankan lewat Tridharma perguruan tinggi. Namun, mari kita jujur menelaah diri. Masifnya kerusakan lingkungan ini menjadi cermin kelemahan kita bersama. Riset-riset konservasi, analisis kesesuaian lahan, hingga inovasi reklamasi pasca tambang yang kita hasilkan seringkali berhenti di atas kertas jurnal, dan belum sepenuhnya terwujud menjadi advokasi kebijakan yang kuat. Ada ego sektoral, dan terkadang kita terjebak dalam rutinitas administratif yang menjauhkan kita dari akar permasalahan di lapangan. Inilah panggilan kesiapsiagaan bela negara kita yang sesungguhnya. Bagi seorang PNS di lingkungan akademik, bela negara bukan lagi memanggul senjata api, melainkan memanggul tanggung jawab intelektual. Selanjutnya,
mengubah orientasi riset menjadi solusi nyata bagi masyarakat, mendidik generasi penerus yang peduli lingkungan dan berani mengambil sikap demi kelestarian Ibu Pertiwi, menjadi salah satu cikal bakal cinta tanah air, dimulai dari menyelamatkan tanah di mana kita berpijak. Di tengah pusaran transformasi lanskap ini, Universitas Tadulako berdiri, membawa ruh sang Tadulako, simbol pemimpin yang tangguh, bijaksana, dan pelindung Pertiwi. Sebagai institusi akademik tertinggi di bumi Tadulako, kita memikul amanah Tridharma Perguruan Tinggi untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Derasnya arus eksploitasi seringkali berlari lebih cepat daripada riset mitigasi yang kita hasilkan. Kajian dampak lingkungan, advokasi sosial di lingkar tambang, hingga inovasi reklamasi kerap kali masih tertahan di ruang-ruang diskusi akademik. Belum sepenuhnya menjadi perisai kebijakan yang melindungi. Kepingan surga keanekaragaman hayati di Garis Weles, Sulawesi Tengah, kini menjadi epicentrum gempita industri ekstraktif dan hilirisasi nikel. Di balik angka investasi yang meroket, ada harga mahal yang harus dibayar. Bukit-bukit penyangga terkoyak, pesisir laut dan aliran sungai tercekik endapan lumpur, menyisakan degradasi ekologis yang mengancam ruang hidup masyarakat. Sebagai dosen dan ASN di Fakultas Hukum Universitas Tadulako yang berada di wilayah Sulawesi Tengah dengan kekayaan alam yang melimpah, hal ini menjadi peluang strategis meningkatkan kesiapan bela negara. Melalui pendidikan, saya dapat menanamkan mahasiswa pentingnya kesadaran hukum dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab sebagai bagian dari bela negara. Sedangkan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, saya memiliki peluang untuk memberikan edukasi hukum lingkungan, mendorong peran aktif masyarakat dalam melindungi kekayaan alam sebagai aset bangsa. Tentu itu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan nilai-nilai kesadaran yang menjaga sumber daya alam dapat disebarluaskan secara lebih luas kepada generasi muda. Dengan demikian, kekayaan alam yang dimiliki merupakan peluang besar untuk memperkuat kesiapan bela negara karena menjaga, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana merupakan bentuk nyata kontribusi ASN dalam menjaga ketahanan dan keberlangsungan bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam telah tantangan Universitas Lambung Mangkurat dan Universitas Tadulako dalam hal ini memiliki tantangan yang cukup besar, yaitu bagaimana melakukan pengawasan atau pemulihan terhadap kelestarian ekosistem alam. Mana tadi kita tahu bahwa lokasi strategis yang dimiliki oleh Universitas Tadulako dan juga Lambung Mangkurat sebagai penyokong IKN, tentunya lokasi strategis ini juga memiliki tantangan karena biasanya itu pembangunan suatu daerah, pembangunan ekonomi itu berjalan beriringan dengan adanya tekanan-tekanan terhadap lingkungan sekitar. Karena dalam realitas yang terjadi masih banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang kurang bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan pertambangannya. Dalam perspektif hukum, sebenarnya negara sudah hadir dengan adanya beberapa peraturan-peraturan tentang pertambangan dan juga pengelolaan lingkungan hidup seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup, juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang terbaru yaitu Undang-Undang Pertambangan Minerba. Yang mana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ini itu salah satu poin
penting yang ada di peraturan tersebut adalah diberikannya WIUP atau wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk kepentingan pendidikan. Tentunya ini menjadi angin segar dan juga menjadi suatu kekuatan bagi sektor pendidikan untuk bisa memberikan peran lebih dalam hal pengawasan pengembangan dan pembangunan nasional. Tetapi tantangannya sebenarnya adalah bukan tidak adanya aturan yang mengatur itu, tetapi tantangan yang ada sebenarnya itu masih kurang optimalnya penegakan aturan tersebut di daerah-daerah setempat. Peran perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Tadulako dan Universitas Lambung Mangkurat, bagaimana mereka bisa berperan dengan tentunya melalui 3 dharma perguruan tinggi, pendidikan dan penelitian, juga pengabdian kepada masyarakat untuk menghadirkan solusi dalam pemulihan ekosistem alam tersebut. Sekian, terima kasih. Tentu saja, berdasarkan telaah tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan. Pertama, dengan integrasi nilai bela negara dalam kurikulum mata kuliah atau dalam lingkup perkuliahan. Kedua, penggunaan riset-riset dan pengabdian masyarakat yang fokus pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ketiga, pembentukan komunitas atau gerakan kampus yang sadar terhadap lingkungan sebagai bagian daripada praktek bela negara. Keempat, berkolaborasi dengan pemerintah, stakeholder yang lain dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah penyangga IKN seperti di lingkup Universitas Tadulako di Palu dan Universitas Lambung Mangkurat. Dengan langkah-langkah ini, kampus tidak hanya menjadi pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga garda terdepan dalam menjaga masa depan bangsa. Karena bela negara hari ini bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga memastikan bahwa bumi dan generasi mendatang tetap lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Sebagai pusat unggulan lahan basah untuk Borneo dan Indonesia, dengan kekuatan dalam mendukung pembangunan IKN dan pelaksanaan Tridharma, serta berada di wilayah pertambangan, ULM perlu mengarahkan pengembangannya pada transformasi tantangan ekologis menjadi keunggulan akademik dan inovasi berkelanjutan. Pertama, ULM harus mempertegas posisinya sebagai Wetland University for Borneo melalui penguatan pusat riset rehabilitas lahan basah pasca tambang, pengembangan teknologi restorasi rawa dan gambut, serta penerapan kebijakan Green Campus. Langkah ini menjadikan ULM rujukan nasional dalam tata kelola ekosistem lahan basah. Kedua, wilayah tambang perlu dioptimalkan sebagai living laboratory berbasis riset interdisipliner dengan melibatkan berbagai bidang ilmu, serta bermitra dengan pemerintah dan industri. Hasil riset diintegrasikan ke dalam pendidikan dan pengabdian masyarakat, sehingga Tridharma memberikan dampak nyata. Ketiga, ULM perlu menyelaraskan Tridharma dengan agenda keberlanjutan IKN melalui penyediaan SDM hijau, pengembangan kebijakan publik berbasis lingkungan, serta inovasi ekonomi hijau dan biru di Borneo. Keempat, penguatan kurikulum berbasis ekoregion Kalimantan dan perluasan kolaborasi regional lintas negara di Pulau Borneo akan memperkuat diferensiasi dan reputasi ULM di tingkat nasional maupun internasional. Dengan strategi ini, ULM tidak hanya menjadi penyangga pembangunan, tetapi pemimpin transformasi lingkungan berkelanjutan untuk Borneo dan Indonesia. Sebagai penutup, pada akhirnya baik Universitas Lambung Mangkurat maupun Universitas Tadulako memiliki peran strategis yang sama, mengubah tantangan lingkungan menjadi kekuatan pembangunan berkelanjutan. Jika Tadulako berkomitmen pada rehabilitas dan penguatan lingkungan di Sulawesi, maka ULM hadir sebagai pusat unggulan lahan basah untuk Borneo dan Indonesia.
Keduanya berdiri di wilayah yang memiliki karakter tambang, namun justru disitulah lahir tanggung jawab akademik dan moral untuk memperbaiki, merawat, dan menjaga alam. Melalui Tridharma perguruan tinggi, riset yang solutif, serta kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat, kedua universitas ini tidak hanya mendukung pembangunan IKN dan kawasan timur Indonesia, tetapi juga mempraktikkan sikap bela negara dalam bentuk nyata, menjaga lingkungan, memperkuat ketahanan nasional, dan menyiapkan generasi yang berintegritas. Dari Kalimantan dan Sulawesi untuk Indonesia yang lebih berkelanjutan. Terima kasih.